Halo Sobat Mentas, apa kabar? Bener nggak Mentas? Atau ngobras jangan-jangan? Ngobras ke 436, sorry. Sobat Ngobras, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Wih, ada Bu Manda. Lambayan dulu deh. Oke, sorry ya, telat sedikit. Ada di rumah orang tua soalnya. Oke, kita biar nggak kelamaan, langsung aja nih dari kok nggak kebaca. bentar. Oh ini. Sela. Halo Pak, izin bertanya, cara ngadepin kompetitor lain gimana ya? Jualanku jadi sepi dan hampir gulung tikar. Diserang kompetitor lain dibandingin sama netizen dan mentalku nggak siap, akhirnya ngambang bisnis. Tolong dijawab Pak ya. Oke, pertama banget saya harus punya mentor. Mentor tuh adanya di mana? Di komunitas. Komunitas apa? Contoh, ada komunitas tangan di atas.com ya. Ada komunitas okoc.net. Itu bisa gabung, udah itu terus cari mentor di situ. Itu yang pertama. Kedua, kompetisi sekarang itu lebih dominan kolaborasi. Jadi bukan kompetisi. Kolaborasi gimana? Berarti harus mau ngobrol sama teman-teman di sesama pelaku usaha yang ada di sektor yang sama. Ngobrol sama mereka, membuka diri, terus berbagi tips dan seterusnya, atau nanya sama mereka, aku nih lagi sepi nih, kolaborasi yuk, kolaps yuk. Mungkin kita ada punya barang yang saling melengkapi. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai mental itu kan kuat-kuatan. Tetapi kalau saya bilang, setiap orang itu punya kontak di handphonenya yang berbeda dengan kompetitornya. Kecuali dia hanya ngarepin misalnya ya, di satu jalan buka sop kaki kambing Pak Kumis. Sebelahnya buka sop kaki kambing Jampang Kumis. Sebelahnya lagi buka sop kaki kambing Kumis Betawi. Dan seterusnya gitu ya. Kira-kira bersaing gak mereka? Bersaing tetapi juga berkolaborasi. Misal. Yang pertama, tempat pertama itu udah kepenuhan. Dia bilang, Pak, di sebelah masih kosong. Dia mau berkolaborasi atau memberikan rezekinya kepada yang sebelahnya. Contohnya gimana? Ada satu jalan di Blora itu Jakarta Pusat. Blora itu isinya yang barusan saya sebut itu, dari awal sampai akhir itu diisi dengan penjual sop kaki kambing dan semua namanya kumis. Ya, tadi kumis apa. Laku nggak mereka? Mereka bertahan sampai digusur sama Satpol PP ya, karena di situ bukan peruntukan untuk berdagang, tapi selama bertahun belas bahkan puluh tahun di situ sangat terkenal. Singkat cerita apa? Semua orang punya rezeki masing-masing, nggak akan tertukar, dan kalau di handphone masing-masing itu kontaknya Sela dengan kontaknya kompetitor pasti beda. Ya, jadi kita bukan cuman lihat yang lewat, tetapi juga kita kan punya teman yang berbeda.
Nah, jadi itu yang saya bisa saranin, jangan khawatir. Oh, satu lagi terakhir, kalau untuk selalu kita nggak di copy gitu ya, berarti mau nggak mau kita harus berinovasi. Dari kreasi, terus masuk inovasi, akhirnya kita jualan yang variannya sedikit berbeda. Ya nggak usah banyak-banyak, kan namanya juga ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Sah-sah aja untuk ATM, dan terus memodifikasi itu membuat kita selalu berbeda dengan teman-teman yang lain. Dan kalau makanan nih, kalau makanan, setiap tangan tuh racikannya pasti beda. Ya, jadi menurut saya jangan khawatir. Sepi itu karena kita nggak melakukan sesuatu yang lebih dan lebih dan lebih setiap waktunya. Ya, jadi kemarin saya bicara satu lagi ya. Saya bicara mengenai pipelining. Pipelining itu apa? Mengisi atau menginformasi dan mengedukasi orang-orang, entah 10, 20, 30, 40, 50 kira-kira ya, atau bahkan lebih hari ini untuk mereka beli besok. Itu namanya pipelining, atau mengisi pipeline kita, atau mengisi pipa kita, supaya begitu besok kita buka kerannya ada yang keluar airnya. Nah, air itu adalah penjualan. Ya, jadi kalau kita belum melakukan itu, artinya apa? Kita cuma kayak jualan perangko di kantor pos, nunggu orang datang atau orang lewat, ya, atau kita tunggu lapak kita ada yang nyapa atau ada yang mampir. Kita harus berkreasi dalam proses digital marketing, dan kita juga harus terus nantiasa mencari kreasi-kreasi baru, dan kemudian inovasi, kemudian informasi supaya ada kolaborasi, habis itu dipromosiin, habis itu baru transaksinya naik. Transaksi naik itu nggak mungkin informasi yang kita berikan kepada orang-orang itu cuma itu aja. Kalau informasinya naik, transaksinya juga akan mengikuti. Oke, Sela, thank you pertanyaannya. Wih, ini keren. Siapa nih yang hadir? Berkembang di masa endemi. Wih, udah bukan pandemi lagi nih kayaknya ya. Ada Bang Ahmad Haike, trading rempah dan online shop. Dan juga Mbak Sri Hendrawati, owner Dapur Ayunda Baridis. Yuk kita sapa mereka. Bentar. Tadi tuh. Bentar. Ini deh, aku sematkan dulu ya. Udah hadir belum? Haikal udah, Sri, oh ya. Coba kita tengok dulu. Tengok dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya telat dikit. Selamat malam, Pak Indra. Malam. Aku panggilnya apa nih ya? Mbak Sri, betul ya? Bener nggak? Halo, Mbak Wati. jelas Pak. Mbak Wati. Helen? Ya. Ya, Pak. Aku panggilnya Mbak Wati. Selamat datang Mbak Wati. Terus ada ada mana nih, kok saya nggak oh ini dia, bentar. Ada Bang Ekel, betul ya? Ini saya lokasi di Cirebon, Prof. Saat ini, Prof. Oh, di Cirebon. Oke, mantap. Kalau Mbak Wati di mana? Lagi ngunyeng gitu ya, lagi muter-muter. Terputus-putus Pak Indra. Iya, ini
sepertinya signalnya Mbak Wati agak-agak ya. Agak-agak nggak? Kalau sementara waktu boleh matiin videonya. Jadi ada gambar video tuh dipencet aja supaya lebih ringan. Nanti biasanya kalau udah di tengah-tengah itu lebih stabil. Oke, Michael, ayo Prof. perkenalan pribadi Perkenalkan dulu. Prof, saya Hekel, domisili dari Jakarta Utara, tapi lagi stay di Cirebon. Saat ini saya lagi jalanin usaha online shop, Prof. Itu Hobinya apa traveling nih? paling, Prof. Hobinya traveling Dari dari mana ke Indonesia, mana? Prof. Sumba, Saya belum. Oke, terakhir ke 2 Sumba bulan lalu. kapan tuh? Nih Sumba, Prof. Ke tempat mana? Wih, Main doang, Prof. nginep di situ. Nginep di hotel di Nginepnya di samping mana? Nihisi, Prof. Nyari rempah di sana, Prof. Oh, oke, oke. Naik pesawat ya ke Prof, sana atau dari naik apa? Bali naik mobil nyebrang Lombok, nyebrang NTB, nyebrang NTT, Prof. Ke Sumba pakai mobil. Dari mana Lombok, tuh Prof. Dari nyebrangnya? Lombok ke NTB, NTB nyebrang ke NTT. Mapping, Dari Prof. Pulau Kebetulan Sumba. lagi mapping saat itu, Prof. Oke, oke. Iya. Ini tampaknya Mbak Wati eh, signalnya agak-agak ngedrop ya, naik turun ya. Betul ya? Mbak Wati, bisa dengar suara saya? Cek, 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 cek. Tuh, kata Yovitau. Katanya Yovitau dekat Bang Haikal. Bentar Di ya. Lombok. Mbak Wati, halo. Oke, kita lanjut aja deh ya. Kita lanjut aja. Mbak Wati kalau mau pakai suara aja nggak apa-apa, nggak usah pakai gambar, tinggal pencet itu tuh, yang gambar video, pencet gambar video. Oke, nah kita sambil nunggu signalnya Mbak Wati, ya kita lanjut dengan Ekel ya. Oke, nah ini langsung aja promosi mengenai usahanya yang trading dan online shopnya itu. Apa yang dijual, promosi ya, ada informasi apa yang dijual, habis itu berikutnya berapa harganya atau range harganya, terus nomor 3 itu bagaimana belinya, dan terakhir itu masih apakah terbuka untuk kolaborasi dengan teman-teman lain yang nonton acara ini. Kebetulan kan Silakan. saat ini di bidang rempah-rempah, Prof. Nah, saya mengambil rempah-rempah itu dari setiap daerah, Prof. Dari setiap daerah, terus juga kita harus monitoring juga daerahnya seperti apa, potensinya bagaimana. Terus kita mapping ke sana, cek lokasi, cek keadaan barang, kita beli, kita jual lagi, Prof. Gitu, Prof. Ini saya di Cirebon, saya buka online shop, saya produksi parfum sendiri, Prof. Kemarin Prof upload, Prof. Nah, ini dia parfumnya. Tapi Wah, mantap. Coba diputar-putar dulu supaya ngeliat. Nah, diputar-putar. Habis itu disemprot-semprot. Bisa disemprot nggak?
Oke. Terus Ini Prof. Iya, ya, suara saya kedengaran? Oke. Lanjut tadi Nah, agak putus-putus. dia kan ke cara yang dapetin barang, terus potensi daerah mana aja yang bisa menghasilkan kopi, daerah mana, Prof. Itu sebelum mapping juga kita riset juga ibaratnya daerah potensial mana aja, Prof. Itu. Kedua, pemain-pemain di daerah itu siapa saja, ada pendekatan yang khusus gitu, Prof. Sama pengopol-pengopol daerah sana gitu. Oke. Sekarang udah ke berapa tempat tuh Pertama yang saya di nginjek mapping? Lampung, Prof. Kalimantan Barat, Pontianak, Bali, Prof. Ada sekitar 5 pulau, Prof. Oke. Dan Banyak yang kita bayarnya kebanyakan siapa jual di aja? lokalan sama di ekspor, Prof. Ekspor kita cari di Trademark atau enggak dari TPC, Prof. Seperti itu, Prof. Apa itu Itu trademark kayak atau platform gitu, TPC? Prof. Untuk mencari riset buyer, Prof. Nama-nama perusahaan buyer. Nah, kita bisa buat surat penawaran ke sana, Prof. Seperti itu, Prof. Gitu. Oke. Ini kayaknya Mbak Wati aku putusin dulu. Udah itu terus supaya dia atau Winnie bisa koordinasi sama Mbak Wati supaya matiin videonya pada saat ini ya. Jadi saya matiin dulu ya. Ntar matiin Mbak Wati. Oke, sip. Nah, jadi volumenya kira-kira Kalau untuk kopi kita berapaan tuh minimal volumenya? pengambilan 8 ton, Prof. Satu truk, Prof. Di perhitungannya. Kita jual kayak pabrik-pabrik lokalan gitu, Prof. Kalau buat kopi. Hmm, Sekarang ini, oke. Kira-kira Prof, kalau buat tahun ini sih kenapa? saya lagi coba di online shop, Prof. Digital marketing gitu. Kayak Facebook Ads, seperti itu, Prof. Ini, Prof, buat tahun-tahun sekarang, Oke. Prof. Potensinya Potensinya gimana tuh? pertama, Bisa jelasin? semua serba digital ya, Prof. Semua orang megang HP, megang platform, kita tinggal bangun sebuah sistem ibaratnya kita bentuk tim, Prof, kayak advertiser, terus copywriting buat Facebook, konten kreator kita bentuk gitu, Prof. Baru kita iklankan produk seperti itu, Prof. Oke. Nah, kalau kira-kira 3 bulan terakhir tumbuh nggak tuh Ini omsetnya? Prof, kesalahan gitu, Prof, kayak iklannya gimana, terus kesalahan landing page-nya bagaimana gitu, Prof. Oke. Kalau di Cirebon ini lagi menetap atau emang Prof, karena kalau mapping? buat online shop saya buka di sini, Prof. Hmm. Ada berapa Karyawan, yang CS ada 4, kerja? eh, admin ada 2, Prof. Ada sekitar 6 orang, Prof. Saat ini, Prof. Gitu. Nah, kalau shareholdernya sendiri atau Saat ada ini, Prof. yang lain? Tapi kalau Prof mau, boleh, Prof. Saya harus minta izin dulu sama Pinkan, itu dia lagi nonton Tadi nih. Mas Win kan udah sentil-sentil, Prof. Iya, Mas, Oh gitu, katanya apa katanya? coba bicara langsung sama profesor, katanya. Oke, siap, saya bilang. Ya boleh aja ngobrol-ngobrol, karena kolaborasi itu kan tadi yang saya jelasin itu
adalah upaya kita untuk bisa menggabungkan kompetensi menjadi sesuatu yang lebih besar lagi kan. Dari network bisa, dari jejaring itu diperluas, bisa Prof. Apalagi dengan diperluas adanya kan. kayak digital marketing ini enak banget, Prof, sebenarnya, Prof. Kalau dipegang sama tangan yang ahli ya, Prof. Gitu. Iya, iya. Udah, iya, iya. Udah ini belum? Udah arus kasnya udah Harusnya udah positif positif, belum? Prof. Harusnya. Tapi gitu kan, gara-gara kesalahan sistem kemarin, Prof, sama eh, kurang plan, Prof, kemarin tuh. Oh, oke. Boncos, Jadi Prof. sekarang apa? Boncos. Tapi lagi recovery lagi, Prof. Lagi recovery lagi, kita coba lagi, kita kaji lagi, ya dikit-dikit udah mulai menata lagi gitu, Prof. Untuk saat ini, Prof. Terus karyawan-karyawannya tetap dipertahankan. Oke, ini saya undang lagi Mbak Wati ya. Mudah-mudahan udah lebih stabil. Nah, yang di range harga atau jasa yang dijual tuh berapa Jasa itu? untuk apa, Prof? Ini produk aja jualannya kalau online shop Prof, produk kita aja bisa kan? maklum produk herbal, terus juga produk kosmetik, parfum. Itu enak banget, Prof. Apalagi profesor yang megang gini kan fotonya. Wih, terpercaya, Prof, produknya. Boleh, tinggal kirim aja kita bikinin Boleh tuh, Prof. Boleh testimoni banget, Prof. video. Iya, ini kayaknya Mbak Wati lagi riset HP. Jadi dia lagi out dulu. Wah, ini Bang L kata Raffi. Mantap, Bang. Wah. Oh, iya. Coba saya lihat ada siapa lagi. Oh, tadi ada teman saya, Teguh Tatong. Ya, Teguh Tatong katanya jalan Kendal. Emang tuh jalan Kendal ya, Bro ya? Semangat ya kita, tetap semangat. Udah di udah dipindahin sih. Hmm, kata Mbak Wati di tempatnya benar-benar kendala signal. Jadi oke, ya udah kita terusin aja ya, terusin dengan Ekel. Nah, Ekel kira-kira kira-kira apa aja nih yang rencana-rencana kedepannya terutama setelah gabung dengan Oh, Seeker maklun obat, Revolution. Prof. Obat itu kan lebih spesifik nih, Prof. Contoh kayak madu bajakah yang diiklanin sama toko itu, Prof. Itu penjualan tidak sehat banget, Prof. Sehari hampir 1.000 piece, 2.000 piece gitu. Dan mereka mungkin tag margin juga sekitar 80.000 per piece gitu, Prof. Gitu. Iya, iya. Oke. Dan yang tadi cerita itu menarik juga tuh. Cerita apa tuh? Salah ambil keputusan dan seterusnya. Dibagi dong ke kita Ya, cerita-cerita kemarin baiknya. saya sempat maklum produk, Prof, parfum, Prof. Tanpa ada perencanaan, Prof, plannya seperti apa, target target penjualnya, target marketnya siapa, desainnya seperti apa gitu, Prof. Saya langsung bayar haki, saya buat haki, saya buat PT, dan produksi sekitar 500 piece, Prof. Pertama itu 500 piece. Terus kejual paling 10-20 piece doang, Prof. Apa Kenapa tuh? belum making plan, Prof, untuk yang parfum itu kemarin. Salahnya. Mungkin, Prof. Terus sekarang gimana? Di Mm-mm.
Sisanya kan dari 500 Ada Prof di gudang Prof. mas nggak Belum dijual. dijual. Bahkan anak-anaknya dulu Prof. Apa? Gitu Prof. Prof sebenarnya. Sayang Tapi juga ntar kan. mau di repacking lagi ke Prof. Mau dibenahin lagi lah semuanya. Oke. Saya kasih ini ya, saya kasih satu kerangka pikir ya. Kemarin udah BMC pernah belum. dengar BMC belum? Business Model Canvas. Business Model Canvas. Itu adalah yang tadi disebutnya, belum ada rencana, tinggal BMC ya pakai Prof. BMC. Nanti tinggal di Google aja. Nah, ya, kita ada pelatihan-pelatihan BMC sih, termasuk Finkan juga nih. Kalau ditanya dia belum tahu, nanti tanya dengan OKOC Indonesia, karena kita ada trainer-trainernya, dan salah satunya adalah Bang Mule, Sekjen OKOC Indonesia. Dia trainernya untuk Business Model Canvas. Nah, Business Model Canvas itu kayak satu kertas A4 gitu ya. Udah itu terus dibagi 9 kotak. Business Model, ya. Udah pernah Prof, dengar belum? bisnis model komunikasi. Udah ya. Itu sebenarnya bahasa Indonesianya nih ya, merencanakan gimana dapat duit melalui usaha. Siap. Itu namanya Business Model Canvas. Gimana duitnya datang. Jadi, kan kalau 9 itu cukup banyak. Kita kurangi dulu supaya lebih simple, menjadi 3 kotak. Nah, biasanya dinomorin tuh. Kotak nomor 1 yang paling kanan, yang pasar, potensi pasar gitu ya. Habis itu nomor 2 yang di tengah, atau disebutnya apa yang dijanjikan, tapi saya sebutnya apa yang dijual gitu ya. Nah, dibagi 3-nya adalah bagian kanan, bagian kiri, dan bagian tengah. Jadi cuma 3 aja. Nah, pertanyaannya ada 3 juga untuk mengisi ketiga kotak tersebut dengan 3 pertanyaan yang harus dijawab dan harus berurutan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, dan dia bersiklus, muter lagi. Udah 1, 2, 3, balik lagi ke 1, 2, 3, balik lagi ke 1, 2, 3, balik lagi sampai stabil. Jawabannya sama terus. Yang pertama kalau di bisnis model Canvas, kalau kita mau punya usaha, pertanyaan yang harus terjawab itu adalah siapa yang Berarti Prof ya. target market atau segmentasi pasar. Siapa yang akan beli. Itu kita harus tahu dulu. Gimana caranya? Kan di HP ini ada kontak nih, tanyain aja satu-satu. Kalau saya dagang mau beli nggak? Dagang apa? Kira-kira ini. Mau beli nggak? Oh, dia akan kasih macam-macam. Atau dibalik. Kira-kira yang barang elektronik atau barang pakaian atau barang makanan yang selalu dibutuhkan apa? Jadi dibalik pertanyaan. Jadi kebutuhannya. Itu nomor 1. Harus terjawab. Siapa yang beli? Orang ini kebanyakan orang kalau mulai usaha adalah dia tiba-tiba bikin produk aja. Bikin produk aja. Ya. Bikin produk, udah produk jadi, baru pikirin. Ini kayak saya berarti Prof. Ya. Prof. Ya. Dan seperti itu kasusnya banyak banget. Akhirnya karena nggak bisa dapetin siapa yang beli, ya Benar-benar Prof. pasti tutup lah. Jadi nomor 1 harus ketemu dulu nih buyernya, siapa yang beli itu. Kalau Ya, perlu usah PO stok berarti dulu. Prof ya. Iyalah.
Kalau udah banyak yang PO, ya baru. Ini kayaknya Bu Wati udah ada nih. Saya panggil ya. Terus pertanyaan nomor 2. Kalau udah jawab nomor 1, pertanyaan nomor 2 adalah yang sebelah kiri. Pertanyaannya apa? Siapa dan bagaimana mengelola usaha ini? Siapa mitranya, sama siapa, dan bagaimana? Itu harus dijawab. Kenapa? Karena kita kalau sendirian semuanya, nggak ada yang bangun tim bantuin seperti itu ya, mikirin. Prof ya. Mbak Wati, Muter-muter, Prof. masih muter-muter. Ya, benar. Ini Mas Vin kan nggak gabung, Muter-muter Mas. ya? Apa, Prof? Prof. Siapa? Aku mau nambah nanti agak terakhir-terakhir. Takutnya berat buat teman-teman karena bandwidth yang dipakai buat IG live itu cukup besar. Ya, jadi, nah nomor 2 pertanyaannya adalah sama siapa dan bagaimana kita mengelola usaha ini. Itu harus, jadi cari jodoh dulu, jodoh bisnis dulu. Kalau kita nggak jago keuangan, harus cari orang keuangan. Kita nggak jago penjualan, kita harus cari orang penjualan. Kita nggak jago produksi, Betul. harus cari orang produksi. Pertanyaan kedua terjawab, pertanyaan ketiga baru kita jawab, yaitu apa yang dijual. Ya, jadi apa yang dijual, mau produk, mau apapun ya, jasa, itu terakhir mikirnya. Setelah kita ketemu siapa yang mau beli. Setelah kita ketemu, yang kedua, siapa yang bakalan bareng sama kita. Dan bagaimana kita mengelolanya. Itu rencana, jadi step by stepnya. Baru ketiga, oke, udah dua-duanya ketemu nih, baru produknya seperti apa ya. Betul, atau apa yang dijual. Misalnya dari awal udah tahu nih kayak parfum, tapi harus tahu siapa yang akan beli. Nomor 2, siapa nih yang jago parfum, pasarnya dan seterusnya ya, produksinya, bagaimana mengelola distribusinya dan seterusnya. Nomor 3, parfumnya bentuknya seperti apa, wanginya seperti apa, harganya seperti apa. Ya. Nah itu baru ketiga. Habis itu kita tanya lagi yang ke-1 tadi. Saya sudah mendefinisikan apa yang saya mau jual. Kira-kira dengan harga segini, terus barangnya ini masih mau beli nggak? Ada yang bilang masih, gitu ya. Mungkin separohnya masih, separohnya enggak. Kita modifikasi lagi sampai semuanya. Nah, Prof, izin tanya, Prof. Itu namanya bisnis modal kanvas ala. Saya boleh tanya nggak, Prof? Kita buat bentuk sebuah tim yang ibaratnya kompeten, terus juga solid. Ya. Oke. Mbak Wati bisa dengar saya? Belum ya? Mbak Wati bisa matiin videonya kalau coba diketik deh, bantu ketik. Mbak Wati matiin videonya gitu. Kenapa? Videonya boleh dimatiin. Dipencet tombol gambar video. Ya, Prof. Saya sambil nyemil. Cemilan nih, Prof. Oke. Jualan juga, Prof. Itu jualan juga ya? Ini nggak tahu nih cemilannya apa, disuguhinnya ke saya. Namanya apa nggak tahu. Oke. Gimana caranya ngebangun tim? Nomor satu nih,
tim itu berarti kuncinya ada di rekrutmen. Kuncinya rekrutmen, kalau kita nggak tahu siapa atau apa atau kriteria apa yang mau kita rekrut, nah itu berantakan tuh. Pasti rekrutmennya berantakan. Ya kayak misalnya gini, kita mau jadi juara Piala Asia misalnya, U22, U20. Tapi rekrutmennya ada yang umurnya 21, ada yang umurnya 22, ada yang cedera, ada yang orang asing, ya, belum warga negara, ada yang nggak terlalu jago, ada yang semua jago semua yang kita rekrut, tapi posisinya di depan semua, nggak ada backnya. Nah, kuncinya ada di rekrutmen. Berarti apa? Kita harus tahu persis siapa yang kita undang menjadi tim kita. Kenapa? Kalau kita bekerja, kita siapa aja lah boleh kerja di sini, siapa aja. Berarti kita harus dibangun, orangnya itu harus dibangun, harus diajarin, edukasi, di training, didampingi. Itu akan makan waktu. Iya kalau dia punya kompetensinya, atau punya skillnya, atau punya drive-nya, atau punya kemauannya. Kalau nggak punya, ya kita hilang waktu lah, gitu ya. Jadi selalu pegang kuncinya yaitu rekrutmen. Nah nanti di lain episode kita bicara lagi. Habis rekrutmen apa gitu. Ya. Saya kasih kisi-kisinya aja ya. Nggak usah terlalu dalam. Jadi habis rekrutmen, habis itu orangnya udah masuk ke kita, dia harus betah. Dia harus betah sama kita. Gitu kalau bahasa istilahnya namanya retensi. Jadi pertama rekrutmen, kedua retensi. Orangnya harus betah. Mulai dari fasilitasnya, mulai dari tujuannya, itu harus betah. Habis itu ketiga, ini orang satu waktu dia harus perlu skill up. Berarti harus apa? Retraining. Satu waktu. Kenapa? Karena yang lain-lain jualannya lebih jago-jago orangnya. Terus terakhir sekali, kita harus beri wawasan, pemahaman, kalau berhenti dari perusahaan ini atau dari usaha ini loh yang didapat, jalannya ini loh. Gitu. Jadi dia akan punya pandangan lebih jauh gitu ya. Kalau gabung dengan tim ini apa aja yang didapat. Nah itu disebutnya 4R. 4R. Rekrutmen, retensi, retraining, sama retire atau pensiun. Pensiun itu bisa pensiun usia atau bisa di tengah-tengah dia berhenti atau pindah kerja. Gitu ya. Jadi singkat-singkat aja, tapi nanti kita harus bedah lebih dalam lagi gimana caranya. Kalau kita nggak punya keahlian rekrutmen, ya berarti kita harus sewa orang atau bekerja sama orang yang ahli. Sama-sama. Kayaknya Mbak Wati belum berhasil ya signalnya ya. Coba. Bentar. Saya ada. Bentar ya. Saya mau tanya. Oke. Nah, tadi kan sharing ya. Nah, cerita dikit gimana kenal sama Finkan. Mas Finkan itu 2 tahun lalu, Prof. Di Seeker.
Lah Oh, di gitu Seeker saya ya? ketemu ngobrol buat masalah ekspor, Prof. Gitu, rempah-rempah. Ini nggak ada nih Mas Wingkannya. Adanya Hanif. Udah leave. Coba saya undang lagi Mbak Wati. Oke. Nah, hmm, jadi di Ekspor, Prof. Seeker Gitu. waktu mau ekspor ya? Gimana, Prof? Kejadian nggak? Kejadian, Prof. Kejadian nggak? Rame aja, Prof. Sama Mas Vinkan. Sampai sekarang masih komunikasi terus, Prof. Alhamdulillah. Eh, suka kolaborasi apa aja? Yang lagi itu sama Mas Vinkan, sama buat sabun UMKM, Prof. UMKM yang lagi dibangun sama Mas Vinkan tuh, Prof. Yang di Jawa Tengah, gitu. Oke, oke. Eh, dia tolong di kontak Buati di telepon dan tes pakai live IG sambil pakai atau berlatih untuk matiin videonya ya supaya suaranya bisa masuk. Oke. Nah, selama kenal dengan Seeker pernah ikut pelatihan apa aja? Itu basic, Prof. Yang pelatihan wirausaha, terus dapat sertifikat gitu, Prof. Oke, oke. Nah, kalau usaha punya mentor nggak? Prof, saya, Prof. Jalan sendiri aja, Prof. Kalau jalan sendiri itu kayak naik sepeda malam-malam nggak pakai lampu. Sampai yang bisnis rempah ini, Prof, saya gabung sama staf Alexport Indonesia, sama satu lagi pengusaha juga, Mas Anjar, Prof, di Surabaya. Tuh. Oke. Jadi yang tadi di awal saya bilang harus masuk komunitas supaya kenalan-kenalan dengan orang yang udah mulai duluan. Nah, mereka itu berfungsi sebagai center di sepeda. Ngasih lihat yang di depan itu seperti apa. Dia hanya bisa kasih advice gitu, karena yang ngejalanin kan Ekel. Tapi setidaknya Ekel bisa lihat ke depan. Dia mendampingi, ya kayak ditemenin gitu. Atau bahasa Inggrisnya hand holding, atau dipegangin tangannya. Kenapa? Supaya keputusan-keputusannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah atau pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Dan itu sangat berharga. Bayangin, kalau ada orang atau mentor yang bilang, Ekel, minyak wangi jangan bikin dulu. Cari marketnya, siapa yang belinya duluan. Misalnya ketemu dengan distributor yang oke, saya bisa nih. Gitu ya. Mentor Ada tuh ngomongnya remnya begitu. gitu ya, Prof. Iya, dia kasih tahu, tapi dia bilang keputusan itu terasa Ekel aja. Cuman menurut saya begini. Jadi kalaupun masuk lobang, nggak masuk nyemplung hilang di dalam lobang, enggak. Tapi bisa muncul lagi. Jangan belok kiri sekarang. Kenapa? Tuh ada portal, kejedot ntar, benjol. Ya kayak gitu. Oke. Nah, ada lagi nggak pertanyaan buat saya? Coba ya, saya invite siapa ya? Hanif lah.
Hanif ya. Oke, ini saya invite ya, biar ngobrol sedikit sebelum kita masih ada punya waktu kira-kira 10-an menit gitu ya. Ini saya nggak Enak ya, Prof. Sambil ngemil. Sambil. Ada lagi nggak Iya. pertanyaan buat saya? Bisa kerjasama nggak, Prof? Maklun apa? Spesifik kayak obat kanker Apa seperti apa? itu, Prof. Kanker. Tapi kita maklun di pabrik, Prof. Itu ya, Prof. Herbal ya, bukan? Udah ada Berarti harus izinnya? izin ke dibuatin sama pabrik ya, Prof, langsung biasanya. Iya, Bepom. mereka udah ngerti lah. Wah, Hanif tidak dapat bergabung. Coba kita random aja. Oh, ini Buati muncul lagi. Jauhin lah. Ini Buati, Email Prof. terus. Buati, nah itu udah dimatiin tuh. Udah kedengeran belum suara saya? Buati. Buati tes suara. Kalau zaman dulu nih, waktu ngobras awal-awal, saya bilang kalau di rumah signalnya nggak ada, bawa HP-nya, naik motor, pergi ke tiang listrik depan Biar rumah. kenceng ya, Prof, sinyalnya. Iya, iya. Soalnya kalau nggak gitu ya berat juga kan. Oke, ya udah kita lanjut lagi ya, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, ini kita masuk ke yang terakhir yaitu berbagi pesan buat teman-teman yang dengerin di sini maupun yang nanti dengerin. Dan sebelum itu, karena itu sebagai kalimat penutup, mau kebayang nggak mau kerjasama sama yang lain-lain itu seperti apa? Atau ngajak teman-teman untuk kolaborasi? Nah, kalau gitu silakan ngajak di sini supaya teman-teman pada dengar. Untuk bisnis yang order online ya, Prof? Atau gimana, Prof? Boleh, yang mana aja. Halo, saya Sri Hendrawati, saya owner dari PT Dapur Ayunda Baribis yang beralamat di Desa Teraya, Kecamatan Banterkaung, Kabupaten Brebes. Saya yakin Anda pasti pernah mencari cemilan atau snack yang rasanya menggugah selera dan sensasinya tidak bisa dilupakan. Kami suguhkan Ayunda Keripik, di mana Ayunda Keripik ini memproduksi berbagai macam keripik. Di antaranya adalah keripik jamur tiram, keripik bonggol pisang, keripik pare. Semua keripik ini bergizi dan mengandung karbohidrat yang tinggi, serta diolah tanpa bahan pengawet. Rasanya enak, gurih, dan kriuk. Keripik ini bisa Anda beli di toko Ayunda dan di market Lapakemane di Kabupaten Brebes. Ayo segera membeli dan merasakan sensasinya. Terima kasih. Iya, betul. Itu putus lagi. Oke. Jadi teman-teman yang lagi bingung atau mau nambah penghasilan dan mau coba dengan mendistribusikan atau menjual parfum Sama cewek, Prof? perempuan apa
apa laki-laki nih? Oke, cowok dan cewek. Tinggal DM ke Ekel, terus nanti dijelaskan bagaimana metodenya. Mereka harus beli putus atau Per cukup aja, jadi Prof. dropshipper Gitu. aja? Tanpa harus keluar modal bisa jual produk parfumnya gitu, Prof. Coba nanti Ekel dengerin yang saya ngobras kira-kira 2 atau 3 ngobras yang lalu dengan 2 orang ibu-ibu muda yang jualan baju salah satunya itu Prof resellernya ya. ada 2.000 orang. Maka itu omset bulanannya tuh ratusan juta. Mungkin produknya Okay. Dia baju abaya, cuman baju abaya aja, Prof. baju Berarti terusan gitu. Ya cenderung buat belanja sih, Prof. Jadi bisa jadi bundling kerjasama sama mereka. Jadi lihat-lihat Siap. aja tuh ngobras saya ya. Oke, kita udah sampai penghujung nih. Silakan berbagi pesan untuk teman-teman sebagai Oke, kalimat buat penutup. teman-teman sebelum melakukan bisnis, pertama harus riset plan dulu bisnisnya apa, targetnya apa, seperti Profesor bilang tadi. Terus ketiga, barangnya apa yang harus dijual. Seperti itu, Prof. Ya, Jangan di saya. berani seperti saya gitu. Maksudnya gitu. Prof. Semangat. Nggak apa-apa. Siap, Terus Prof. semangat terus ya. Dan mudah-mudahan segera bangkit dan kita ngobrol-ngobrol lagi di live yang saya sebutnya mentoring tuntas. Ini seperti mentoring sih sebenarnya ini sesi karena satu lagi nggak ada. Jadi blessing atau beruntung Ekel. Jadi udah sekaligus mentoring. Makasih Ekel waktunya dan terus bersilaturahmi dan semoga ini Prof. ada manfaatnya. Prof. Makasih. Assalamualaikum. Oke, teman-teman. Saya masih penasaran nih. Saya mau undang lagi sekali lagi nih. Bu Ati. Coba ya kalau berdua. Masih penasaran. Cek, 1, 2, 3. Suara saya kedengaran nggak, Bu Ati? Cek. Kayaknya nggak kedengaran ya. Bu Ati. Iya, halo, malam Prof. Cakep. Bu Ati. Ada ya suaranya? Nah, Iya ini Pak. ada nih suaranya nih. Iya, ada suaranya. Langsung promosi aja Bu Ati. Karena kita udah di ujung acara. Lanjut promosi apa yang dijual, harganya berapa, belinya di mana, terus terbuka nggak? Oh, muter-muter. Terbuka nggak untuk kolaborasi? Atau kalau mau, diketik aja. Berdua. Bisa, Bia. Tapi ini masih muter-muter. Masih muter-muter. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita bikin video kalau ya Bia. Terus nanti Bia jahit ya. Bikin video tadi promosinya yang apa yang dijual, berapa harganya, bagaimana atau di mana belinya, dan terakhir adalah terbuka nggak untuk kolaborasi. Nanti dia jahit ya supaya bisa menjadi bagian dari ngobrol ini. Makasih.
sebelumnya buat teman-teman, dan tadi sorry nggak dibacain dari tadi. Coba ya kita lihat ya, ada nggak yang udah aman. Ini dia semua. Hanif, maaf Prof, tadi saya habis ke toilet. Oke. Nggak apa-apa Hanif. Sip. Ya, makasih teman-teman yang udah barengan di sini. Selamat istirahat dan jumpa lagi di live IG berikutnya. Oke, Oce.